Jadi diperhatikan keyakinan kelas yang kita buat di sini ada 4 ya. Yang pertama gotong royong. Ibu ingin minta contohnya seperti apa gotong royong ini? Kerjasama. Ya, kerjasama apa? Bersih-bersih. Oh ya, dalam bersih-bersih ya. Untuk yang kedua, disiplin. Datang tepat waktu, Bu. Oh, datang tepat waktu berarti tidak terlambat ya. Ya, masuknya jam berapa? Nah, berarti tidak melebihi jam 7 ya. Jadi jam 7 harus ada di sekolah. Untuk yang ketiga, sopan. Sopan kepada yang lebih tua. Oh, ya sopan kepada lebih tua, kepada guru, kepada guru ya. Untuk yang keempat, rajin. Bagaimana? Yang rajin ini? Oh, mengerjakan tugas. Harus tepat waktu ya. Harus mengikuti perintah gurunya ya. Apabila tugasnya suruh kumpulkan ya, dikumpulkan ya. Iya, dan ini keyakinan kelas ini mari kita bersama-sama kita terapkan ya, supaya tercipta lingkungan positif di kelas ini ya. Apabila ada yang melanggar kita saling mengingatkan ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita terapkan bersama-sama ya. Semoga dengan keyakinan kelas ini kalian menjadi lebih baik, belajarnya menjadi semangat ya, dan menjadi lebih rajin lagi untuk sekolah ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu ulangan kenapa kamu tolak-toleh? Maaf Ibu, tadi saya mencontek jawaban punya Lasmi. Baik, Ibu tidak menyalahkan atas perbuatan kamu ya. Tapi kenapa kamu tidak belajar tadi malam? Maaf Bu, tadi malam saya menonton TV hingga larut malam. Ya, seharusnya kamu bisa mengurangi ya nonton TV-nya dan bisa ada waktu untuk belajar. Masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati pada awal masuk? Masih Bu, harus jujur, disiplin dalam mengerjakan ulangan. Bagus. Di sini kamu kan sudah ingat ya, seharusnya kita terapkan pada diri kita dan terus dilaksanakan sifat jujur itu supaya menjadi lebih baik ya, dan tidak mencontek waktu ulangan. Jangan lupa belajar ya supaya cita-cita kamu tercapai. Baik Ibu. Tadi waktu ulangan kenapa kamu tolak-toleh? Maaf Ibu, tadi saya mencontek jawaban punya Lasmi. Baik, Ibu tidak menyalahkan atas perbuatan kamu ya. Tapi kenapa kamu tidak belajar tadi malam? Maaf Bu, tadi malam saya menonton TV hingga larut malam. Ya, seharusnya kamu bisa mengurangi ya nonton TV-nya dan bisa ada waktu untuk belajar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pendidikan guru penggerak sekarang ini saya sudah sampai pada modul 1.4, yaitu dengan pembahasan budaya positif, di mana pembahasannya itu terdiri dari 7 pembahasan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi ada 7 pembahasan ya. Dari 7 pembahasan ini, apakah Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar istilah-istilah yang dari ketujuhnya itu? Belum Bu. Pertama Ya, kali. mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya jelaskan? Oh nanya Bu. Ya. Terkait dengan disiplin positif ini apa maksudnya? Ya, disiplin positif di sini kita sebagai guru menuntun anak didik, menuntun murid untuk menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid kita sendiri, ya, dan menjadi merdeka seutuhnya baik secara lahir maupun batin. Disiplin positif di sini kita kan menuntun, jadi kita memberikan contoh yang baik. Disiplin positif contohnya datang tepat waktu seperti itu.
Ya, jadi murid itu akan terbiasa akan melihat contoh dari gurunya. Oh, ibu si A datangnya sebelum jam 7. Nah, jadi murid itu akan berinisiatif untuk datang sebelum jam 7 seperti itu. Mau tanya lagi Ya, dulu. ya. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, keyakinan kelas di sini seperti peraturan kelas. Kalau dulu istilah peraturan kelas, ya. Nah, kalau sekarang dirubah keyakinan kelas. Ya, di mana keyakinan kelas di sini kita buat kesepakatan antara guru dengan murid, ya. Kesepakatan apa yang akan kita setujui dan nantinya kita terapkan supaya sekolah kita dan kelas kita punya budaya positif seperti itu, ya. Nah, contohnya keyakinan kelas, disiplin, hormat kepada guru, ya, seperti itu. Jujur, kerjasama, seperti itu. Di salah satu contoh keyakinan kelas, ya. Jadi, ya, istilahnya kalau dulu kan istilahnya peraturan kelas, ya. Kalau sekarang keyakinan kelas. Ya. Ada istilah juga kontrak belajar, ya. Kalau di pendidikan guru penggerak ini keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, nanti misalkan murid itu menyalahi aturannya, kita ingatkan kembali kepada si murid, pernah ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati, seperti itu. Ada konsekuensinya. Iya, iya. Untuk bisa menjadi lebih baik murid kita. Ada lagi? Dia mau ditanyakan. Kalau yang dimaksud dengan restitusi? Ya, restitusi. Restitusi ini, Pak, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali menjadi lebih baik. Jadi proses memperbaiki kesalahan. Nah, langkah-langkahnya ada 3. Ya, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contoh, saya kasih contoh, Pak, ya. Misalkan si A datang terlambat. Kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru itu menanyakan, misalkan si Amir, sekarang sudah jam berapa? Kita tanyakan kepada si anak, sudah jam berapa? Jam 7.15, Pak, misalkan. Oh, maksudnya jam berapa? Jam 7. Berarti kan telat 15 menit. Nah, kita tanyakan, ya, validasi masalahnya. Kenapa kok bisa terlambat? Misalkan si anak tadi jawab, kesiangan, Pak. Nah, kita jangan langsung memarahinya, tapi kita beri masukan. Seharusnya sebagai murid jangan tidur terlalu malam. Misalkan kita tidurnya jam 8 atau sampai jam 10. Nah, sehingga tidak kesiangan, ya. Ya, jadi tidak kesiangan seperti itu. Jangan langsung menyalahkan murid. Kita tanyakan dulu. Tidak usah menyalahkan. Ya, harus kalem. Sudah itu kan murid sudah memberi alasan, ya, karena kesiangan. Ya, kita sebagai guru memberi masukan, yaitu tadi tidak tidur terlalu malam. Ya,
untuk materi saya di pendidikan guru penggerak saat ini ya, sampai pada modul 1.4. Sudah ya. Semoga ilmu saya bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu dan bisa Amin. diterapkan, bisa diterapkan di kegiatan nyata dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Ya. Budaya positif ini tidak hanya di dalam kelas tapi di lingkungan sekolah. Ya. Ya, atasi sama ini. Ya. Budaya positif seperti tutur kata yang baik, Ya. seperti itu menyapa, salam, seperti itu ya. Ya. Ya, semoga bermanfaat dan kita saling sharing ya Bapak Ibu ya. Ya.